Eh, ya, saya buka kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Ya, karena ada kesalahpahaman di saya beberapa mata kuliah dan juga kelas akhirnya dan juga prodi, jadi akhirnya kelas diundur ya, kelas diundur. eh, tapi ya kita pada sore hari ini membahas mungkin pertemuan intro eh, course-nya aja gitu. Terus sama eh, apa namanya grade policy gitu. Sebagai itu. Grade policy sama attendance policy gitu. Oke, nah di mata kuliah bisnis intelijen ini teman-teman semua ya, kita akan belajar Maaf Pak, sebelumnya suaranya kurang jelas. Oke, sebentar. Sekarang jelas nggak? Tes tes sekarang jelas ya? Sudah lebih baik tapi masih Sebentar, sedikit. sebentar. Wait. Tes tes sekarang jelas? Sudah Pak. Iya. Di mata kuliah bisnis intelijen ini ya, ada hal yang mesti kita pahami bahwasannya eh, teman-teman sering lihat mungkin role eh, bisnis analis kayak gitu ya. Jadi bedanya bedanya data analis sama bisnis analis ini apa gitu. Nah, jadi proses data ini seperti ini teman-teman ya, sebagai pembuka gitu. Jadi kita di hari ini hidup di era yang namanya pemanfaatan big data ya, big data utilization seperti itu. Di mana big data ini terkenal dengan 3 V-nya ya gitu, variety, velocity, sama apa volume seperti itu ya. Mungkin seiring dengan berjalannya waktu itu ada 5V, 7V dan sebagainya. Tapi basically 3V ini menjadi dasar apa namanya? Kenapa data disebut dengan ada data yang disebut dengan big data ya. Yang mana bentuknya itu adalah unstructured data seperti itu ya. Unstructured data yang mana bentuknya itu bisa berupa video, suara, teks, gambar dan yang lain-lain ya. Dan yang lain-lain. Sehingga ya data-data ini tuh sulit untuk dianalisis. Nah, makanya ada namanya role data engineer ya. Data engineer itu bertugas untuk melakukan ETL namanya, extraction, transformation sama loading kayak gitu. Ya, dia akan mengekstrak data-datanya tadi, lalu akan mentransform menjadi structure data yang akan nanti hasilnya di-load dan dilempar kepada data analis seperti itu. Nah, data analis ini yang sering teman-teman lihat juga gitu. Nah, si data analis ini dia akan mengolah data ini menggunakan R atau Python atau software lainnya yang mana harapannya nanti mendapatkan insight dari data tersebut seperti itu. Nah, setelah data tersebut kelihatan insight-nya, maka akan dilempar ke bisnis intelijen. Bisnis intelijen ini akan menyerap informasi dari data tersebut dan melakukan visualisasi data untuk menggambarkan data tersebut kepada si level atau pemangku kepentingan ya, yang mana nantinya si level atau pemangku kepentingan ini bisa mengambil keputusan paling baik ya dalam bisnis. Tentunya me, at least meminimalisir resiko seperti itu ya teman-teman semua. Jadi dengan adanya BI ini bisnis itu bisa setidaknya meminimalisir resiko yang terjadi dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan bisnis seperti itu. Nah, dalam kuliah kita di bisnis intelijen tentunya eh, akan ada praktik-praktik, tapi ini bukan kelas praktek ya, gitu. Bukan kelas praktek, tapi akan ada praktik-praktik di mana teman-teman membutuhkan komputer, gitu. Ya, komputer, ya. Saya tidak minta teman-teman untuk menginstal Tableau ataupun Power BI karena itu punya license. Mungkin nanti kita bisa memanfaatkan Google Looker Studio untuk visualization
Ya, nanti juga mungkin ada sedikit terkait dengan intro mengenai data analisis menggunakan Python ataupun menggunakan SPSS, otomatis membutuhkan eh, laptop ya. Karena saya yakin kalau SPSS pakai pakai tablet atau pakai Macintosh atau pakai Apple kayaknya nggak bisa gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau fully menggunakan Pandas ya ataupun yang lain ya gitu, misalnya dengan alternatif lain mungkin bisa gitu, tapi memang prefer menggunakan laptop. Nah, kayak gitu teman-teman semua ya. Lalu untuk yang perlu diperhatikan itu intronya. Lalu untuk grading policy kita teman-teman semua ya. eh karena kita pembelajaran kita menggunakan student center learning, otomatis yang harus aktif di sini adalah teman-teman semua ya. Berikutnya uh, untuk grading policy ini maka nanti akan kita tetapkan bahwasannya UTS dan UAS itu tidak lebih dari 40%, which means UTS-nya 20, UAS-nya 20. Maka nanti akan ada tambahan 10% agar menjadi 50% di participation. Bear in your mind bahwasannya participation is not equal to presence ya, kehadiran enggak gitu. Di kelas saya mostly presence saya tidak counted, tidak hitung gitu karena kewajiban kalian memang hadir seperti itu ya. Nah, kehadiran itu minimal 80%. Berarti kalian boleh ya masuk maksimal 3 kali apapun alasannya kayak gitu ya. Sisanya di nggak masuk yang keempat kali. If you're not present for the fourth time ya, maka ya silakan aja. Berarti nggak bisa mengikuti UAS ataupun UTS ya seperti itu, sehingga nanti teman-teman kalaupun mau join ya sebagai ya ya willingness teman-teman aja untuk belajar seperti itu, karena saya nanti kalau mengikutkan teman-teman untuk bisa ikut belajar ataupun ujian maka tidak ada fairness di sana gitu bagi teman-teman yang sudah masuk full kayak gitu ya. Nah, itu mungkin untuk grading policy sudah 50%, terus participation 10% ya, jadi udah 50, 20, 20 tambah 10. Lalu berikutnya nanti ada quiz 10% teman-teman semua ya, berarti sudah 60 dan sisanya adalah project 40%. 40% ya dan sudah 100% ya 100%. Nah, ini adalah grading policy yang ada pada course ini teman-teman semua. Harap diperhatikan dan dicatat dengan baik bagi PJ sehingga ini jadi documentation bagi kita semua seperti itu. Itu untuk trading policy. Lalu untuk keterlambatan teman-teman semua, teman-teman diperbolehkan untuk telat maksimal 15 menit gitu. Apalagi kalau kuliahnya di GRK karena liftnya juga ya cuma dua gitu. Nah, jadi mungkin ada menunggu dan sebagainya, sehingga silakan 15 menit setelah perkuliahan dimulai. Lewat dari itu, maka kamu dihitung sebagai orang yang absen atau tidak hadir, seperti itu ya. Kayak gitu. Oke, terus untuk moda perkuliahan, teman-teman semua, moda perkuliahan ada dua secara umum, online dan offline. Lalu online dibagi menjadi dua, sinkronus dan asinkronus. Dan kita akan memanfaatkan LMS untuk perkuliahan kita, mencoba untuk memanfaatkan sebaik mungkin seperti itu. Nah, mungkin itu untuk course introduction atau pertemuan kita pada sore hari ini ya teman-teman semua. Jadi memang nggak panjang. Silahkan kalau ada yang ingin diskusikan dan ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Gimana? Untuk proyeknya itu berarti untuk UAS sama UTS atau buat di UAS aja gitu, Pak? Ya, project itu bukan ya UTS bisa berbentuk project, UAS bisa berbentuk project, tapi ada project lain di luar itu ya. Yang tadi saya bilang project 40%. Project could be personal project ya atau stand alone project ataupun dia group project gitu ya. Kayak gitu. Jadi nanti tinggal nerima arahannya seperti apa aja paling kayak gitu sih. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang lain.
Atau dirasa cukup? Sepertinya sudah cukup, Pak, karena nggak ada yang Oke, bertanya ya, juga. cukup banget. Tolong, ya, Riji tolong di-recap apa yang tadi saya sampaikan, lalu nanti kirim balik ke saya seperti itu. Untuk RPS nanti akan saya share di LMS. Maaf, Pak, tidak jelas suaranya. Ya, oke. Untuk RPS nanti akan saya share di LMS dan PJ. Tolong berikan recap atau tulisan yang tadi teman-teman tulis, lalu kirim balik lagi ke saya. Kayak gitu. Terima kasih. Kayak begitu ya. Oke, cukup. Saya rasa tadi teman-teman sudah infokan bahwasannya tidak ada pertanyaan lagi dan merasa sudah cukup, maka nanti kita akan ketemu lagi di hari Kamis depan ya. Untuk online offline-nya tolong dikonfirmasi kembali ke saya minimal sehari sebelumnya seperti itu. Kalau tidak ada lagi teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, wabarakatuh. Pak. Oke, Terima terima kasih, kasih. Saya izin Pak.